Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gandhi. Sekarang saya lagi berkuliah di Universitas Negeri Padang, program studi Teknik Sipil. Nomor induk mahasiswa 19323109. Sebelumnya, tujuan dalam pembuatan video ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban saya dalam tugas pembuatan bisnis plan atau rencana bisnis pada mata kuliah kewirausahaan dosen pembimbing Ibu Oknariana SPD MPD E. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Oknariana SPD MPD E yang telah membimbing dalam proses pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan, sehingga saya dapat merancang atau membentuk mengenai bisnis plan atau rencana bisnis. Adapun bisnis plan yang akan saya buat atau yang akan saya aplikasikan tentang usaha produksi keripik pisang. Sama-sama kita ketahui, secara geografis Indonesia merupakan negara agraris. Tanah yang subur dengan hamparannya yang hijau, hal tersebutlah yang sangat mendukung Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi hasil pertanian. Namun, hasil produksi bisa berkualitas rendah karena adanya pengaruh krisis perekonomian yang menurun. Maka, untuk menjaga agar kualitas dan komoditas hasil pertanian seperti pisang tetap tinggi, maka perlu adanya pengelolaan pemanfaatan hasil yang lebih luas dan kaya akan ide-ide, gagasan-gagasan baru yang mana nanti akan menjadi produk pisang yang sangat berkualitas dan memiliki nilai-nilai ekonomis yang tentunya tinggi. Dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju seperti saat sekarang ini, kebutuhan manusia akan gizi semakin meningkat setiap manusia. Setiap manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjamin kesehatannya. Kesempatanlah bagi kita untuk membuat usaha makanan kecil atau makanan ringan. Dan dari sanalah saya muncul ide untuk membuat produksi keripik pisang dengan olahan-olahan inovasi yang telah saya pelajari. Sebelumnya, untuk pengenalan apa itu keripik pisang. Keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang sangat banyak digemari oleh kaum-kaum, baik dari itu anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua. Rasanya yang renyah dan murah, dan harga yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik pisang mulai diinovasikan berbagai varian rasa. Seperti ada yang menggunakan tambahan coklat, keju, atau hal-hal yang lain yang memiliki inovasi-inovasi yang berbeda. Meskipun tren tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya sangatlah pesat. Sehingga banyak produsen yang beralih untuk menjual keripik pisang ini. Sejatinya produk keripik pisang bukan barang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun, apa hal yang barunya dengan menambahkan sedikit inovasi? Kini keripik tersebut banyak digemari dan dicari konsumen untuk menjadi salah satu peluang bisnis menarik yang menjanjikan untung besar bagi pelakunya. Kalau berbicara tentang kebutuhan pasar terhadap kebutuhan pangan di masyarakat terus meningkat. Kebutuhan akan keripik pisang ini bisa dijadikan sebagai cemilan setiap hari, jajan khas dan oleh-oleh bagi keluarga. Bagi masyarakat
produk keripik pisang merupakan produk yang memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari rasa, penampilan, dan bahan. Karena produk keripik, buah dan sayur diproses secara alami langsung dari buah dan sayur yang segar, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan tanpa adanya bahan pengawet, sehingga permintaan akan keripik pisang semakin meningkat. Adapun dalam proses pembuatan keripik pisang, tentu adanya bahan-bahan. Berikut bahan-bahannya. Yang pertama, 1 sisir buah pisang setengah matang. Pisangnya bisa pisang kepu atau pisang raja. Dan 1 sendok teh kapur sirih, 1 liter air, dan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya ada bumbu halusnya. Bumbu halusnya itu seperti bawang putih, garam dapur, ketumbar, kunyit, kemiri, dan vetsin secukupnya. Cara membuat keripik pisang asin, gurih, dan renyah ini sangatlah mudah. Yang pertama, campurkan dan larutkan kapur sirih ke dalam 1 liter air. Kupas dan bersihkan buah pisang lalu iris tipis. Rendam selama lebih kurang 1 jam ke dalam larutan air kapur. Setelah itu, angkat, cuci irisan pisang sampai bersih, kemudian tiriskan. Masukkan bumbu halus dan irisan pisang ke dalam wadah, kemudian aduk hingga merata. Kenapa seperti itu? Agar bumbu halus meresap. Diamkan selama lebih kurang 5 menit. Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Goreng irisan pisang dalam minyak banyak hingga renyah, kering, dan matang. Lalu angkat dan tiriskan. Kelebihan usaha keripik pisang ini tentunya banyak kelebihannya dalam berbisnis atau berusaha produk keripik pisang ini. Selanjutnya kita akan mengkaji kelebihan atau hal kenapa sih keripik pisang ini layak untuk dipasarkan. Karena keripik pisang ini mengandung nutrisi yang secara natural. Nutrisinya tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah, sekitar 80-85 derajat Celcius. Warna dari keripik pisang ini tidak berubah dan tidak gosong. Tentunya keripik pisang ini sangatlah gurih dan renyah. Hal inilah yang patut diminati atau dikonsumsi bagi masyarakat umum. Lalu bagaimana sih saya mempromosikan usaha dari keripik pisang saya ini agar usaha keripik pisang saya ini bisa terpublikasikan, bisa tahu orang banyak. Yang pertama, lewat brosur. Cara ini sangatlah efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual. Biasanya makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut delivery. Melakukan penjualan langsung dengan membuka beberapa stand yang ada di titik-titik ramai. Mungkin cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu atau berinteraksi dengan pembelinya dan bisa langsung mempromosikan makanan yang ada kita jual. Selanjutnya, tentu juga mengiringi perkembangan digital teknologi, tentunya saya akan mempromosikan usaha keripik pisang saya ini melalui internet. Cara inilah yang sangat-sangat efektif. Walau tak semua orang memakai internet, tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang. Karena saat ini orang banyak membuka internet seperti Facebook, Twitter, Google, Instagram, dan hal-hal yang lain. Tentu dalam berusaha produk keripik pisang ini
ataupun usaha-usaha apapun yang akan kita jalani, tentu adanya kendala atau hambatan. Kendala usaha yang sering ditemui dalam produksi keripik pisang adalah sulitnya mendapatkan persediaan bahan baku pisang yang benar-benar berkualitas bagus. Persediaannya yang kurang stabil membuat harga bahan baku tersebut cenderung naik turun. Sehingga saya harus pintar-pintarnya menyiasati tanpa harus menaikkan harga jual produk ke pasaran. Selain itu, kendala yang lainnya yaitu adanya persaingan pasar yang cukup ketat. Sekarang ini jumlah produsen keripik pisang yang sudah banyak di pasaran, sehingga kita dituntut untuk menghasilkan cita rasa yang lezat dan melengkapinya dengan kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen. Tentu dalam berwirausaha, tujuan yang paling utama itu ialah memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasilkan dan bagaimana cara menjual produk tersebut. Dalam sehari kita dapat menghasilkan dan menjual keripik pisang ini sebanyak 30 kg. Dengan membutuhkan bahan baku yaitu pisang sebanyak 50 kg. Selain pisang, yang sebagai bahan baku dari pembuatan keripik pisang ini dibutuhkan juga minyak untuk melakukan proses penggorengan dan yang dibutuhkan sebanyak 15 kg. Berarti 15 kg itu minyak itu bisa jadi atau memungkinkan untuk menampung pisang yang sebanyak 50 gram. Kenapa demikian? Agar rasa keripik pisang ini gurih, renyah, dan enak untuk dimakan. Dalam proses pembuatannya pun juga dibutuhkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa dan hal-hal yang lain untuk menginovasikan keripik pisang ini. Keripik pisang adalah makanan ringan, dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng. Tentunya kalau kita benar-benar serius mengembangkan usaha dalam berbisnis keripik pisang ini, tentu adalah suatu momen atau dobrakan yang bisa meningkatkan nilai-nilai ekonomis kita. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf, banyak salah dan banyak yang kurang. Saya berharap adanya kritikan-kritikan atau komentar-komentar masukan yang sifatnya membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.